Selamat datang di video ini Pak Rusadi. Perkenalkan, nama saya Theophilus Joyce Wilson dan saya dari Fakultas Ekonomi di Universitas Nahdlatul Ulama, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS yang Bapak berikan dalam bentuk video dengan mata kuliah Islam Nusantara. Soal pertama, jelaskan bagaimana Islam dapat membangun harmoni dalam keberagaman budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya. Berikan contoh tradisi Islam yang khas di Indonesia dan hubungannya dengan tradisi budaya lokal. Jawabannya, Islam dan harmoni dalam keberagaman budaya lokal itu dapat membangun keberagaman budaya lokal dengan pendekatan inklusif yang menghargai kearifan lokal selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajarannya. Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui perdagangan, pernikahan, dan seni, sehingga nilai-nilai Islam berakulturasi dengan budaya setempat. Contoh tradisinya itu tradisi Sekaten di Yogyakarta adalah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipadukan dengan budaya Jawa. Tradisi ini mencerminkan penghormatan kepada Nabi sekaligus menjaga identitas budaya lokal. Ini menunjukkan bahwa Islam di Indonesia dapat menyesuaikan diri tanpa mengorbankan inti ajarannya. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal dalam keputusan hukum Islam? Jelaskan. Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, dan tradisi masyarakat setempat yang diakui sebagai bagian dari kehidupan mereka. Dalam konteks hukum Islam atau fiqh, kearifan lokal disebut sebagai urf, yaitu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, dalam hukum Islam, mahar adalah syarat sah pernikahan. Di beberapa daerah Indonesia, mahar berupa barang adat seperti tenun atau keris dianggap sah selama memenuhi syarat syarih. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menerima budaya lokal. Soal ketiga, bagaimana Islam Nusantara dapat menjadi model moderasi Islam di dunia, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan radikalisme? Islam Nusantara menekankan pada nilai wasatiyah atau moderat yang menghormati keberagaman dan menolak ekstremisme. Model ini dapat menjadi inspirasi global karena yang pertama, inklusivitas merupakan Islam Nusantara yang mengakomodasi budaya lokal tanpa mengorbankan nilai-nilai agama. Yang kedua, toleransi itu mengutamakan dialog antaragama dan budaya. Yang ketiga, pendidikan menggunakan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dan yang moderat. Dalam menghadapi globalisasi dan radikalisme, Islam Nusantara menawarkan pendekatan damai dan solutif melalui contoh masyarakat yang religius dan terbuka. Soal keempat, identifikasi tantangan utama yang dihadapi Islam Nusantara akibat modernisasi dan sekularisme. Bagaimana peran media dalam memperkuat atau merusak citra Islam Nusantara di era kontemporer? Tantangan utamanya itu ada modernisasi yang merupakan globalisasi budaya dapat mengikis nilai-nilai tradisional yang melekat pada Islam Nusantara. Yang kedua, sekularisme, pemisahan nilai agama dari kehidupan sosial dan politik dapat mereduksi peran Islam dalam membangun harmoni. Terus untuk peran media itu ada dua, ada memperkuat dan merusak. Yang memperkuat itu
merupakan media yang dapat mempromosikan nilai Islam Nusantara melalui program edukasi dan dakwah kreatif. Sedangkan yang merusak, media yang bias atau menyebarkan hoak dapat menciptakan stigma negatif terhadap Islam Nusantara, terutama dalam isu radikalisme. Soal kelima, jelaskan hubungan antara Islam dan nasionalisme di Indonesia, khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Mengapa Islam Nusantara dianggap sebagai bagian penting dari identitas kebangsaan Indonesia? Berikan argumentasi Anda. Jawabannya, sejak awal Islam memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh pergerakan seperti K.H. Hashim Asy'ari dan K.H. Wajib Hasyim merupakan Islam sebagai inspirasi moral untuk melawan penjajahan. Terus, mengapa Islam Nusantara penting bagi identitas kebangsaan? Itu hal yang pertama, integrasi budaya. Itu Islam Nusantara memadukan nilai keislaman dengan kebinekaan Indonesia sehingga mampu menjaga persatuan. Terus yang kedua, toleransi. Itu membantu menciptakan ruang dialog antar agama di negara yang multikultural. Yang ketiga, Islam simbol identitas. Itu sebagai bukti bahwa Islam dan nasionalisme dapat berjalan seiring dalam membangun bangsa. Terus Islam Nusantara menjadi ciri khas yang membedakan Indonesia dari negara Islam lainnya, menjadikan model bagi dunia dalam menjaga harmoni agama dan budaya. Demikian jawaban saya ini UAS Islam Nusantara. Terima kasih dan sampai jumpa.